Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfadhu ayyidna datal watan fil alamin wa amir datal watan diniyatal islamiyata ala madhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Qala al-imam Taqiyuddin Abu Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimashqi asy-Syafi'i wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal muharramatu bin nasi arba'a asyarata, dan perempuan-perempuan yang haram dinikahi berdasarkan nas, artinya Al-Quran, ada 14 status hubungan. Ada 14 macam status hubungan yang seseorang haram menikah dengan perempuan ini. Kenapa di sini disebut muharramat denasimama? Karena yang dinikahi itu adalah perempuan. Maka objek yang diharamkan yang dimerakakenan, yang diharamkan yang dimakan. Jadi yang dimakan, yang dinikahi, bukan yang sehingga kebiasaan itu menjadi kebiasaan hukum. Makanya nanti kalau perempuan bertanya muntiang ya sehingga si haram untuk tiang, ya tinggal kita lihat status yang perempuan. Jadi tidak perlu repot nyebut status si mama. Sida si mele merari barang ya apa na atau anin dengan ina ini. Jadi ya, kecocokan ada dia 14 macam si sebutnya gendatang. Menara seke di antara yang 14 status dia yang perempuan itu, maka berarti dia kanggo merari bareng dengan mama sino. Jadi bangun yang kena inana berarti inan si mama, calon pengantin mama nu. Muntah kena anaknya berarti anak si mama. Jadi kan udah agak muda. Dende sebut status si mama. Aran status si nina sebut. Jadi misalnya tiang, dia merari apan tiang. Dina ini muninanda berdina kanggo karena sama ya le status dina kanggo dengan tenikah dengan dina si dina kanggo tenikahin muna semetona berarti dina kanggo dah karena itu sudah ada disebut di dalam Al-Quran. Maka ada 14 macam status. Pertama sab'un, 7 dari yang 14 berarti setengah itu min nasabin, karena ada hubungan darah. Ada hubungan darah, artinya hubungan karena punya garis turunan. Yang kedua ada karena hubungan susuan dengan lain-lain. Biasa ya tahu nyusu dia nale inana doang. Kadang-kadang inana dia nebedai susu sehingga akhirnya pertangnya dengan ina lain dia tuh nyusu. Nah maka berarti anak itu namanya punya ibu susuan. Nah itu yang nanti akan disebutkan belakangan. Kemudian sisanya itu karena musyawarah, karena pernikahan. Jadi misalnya ibu
dari istri kita. Nah, mereri kita barang dengan nina, maka inan dengan nina si barang temereri jadi haram hendak untuk kita. Nah, yaran haram karena adanya pernikahan. Jadi ada telu sebabnya dengan haram. Haram yang selama-lamanya. Haram yang selama-lamanya. Mun haram si sementara aja, ini si genterosin. Mun haram si sementara aja, ya karena beberapa hal. Di antaranya yang haram sementara senina dengar. Jadi dia terganggu nikahin senina dengar. Karena wah harap gitu ya. Lagu menejerang sih semua makna. Kemudian habis idahnya akan ganggu ya. Nah itu haram sementara. Atau iparda. Jadi dengan nina si nikah indah, mudah-mudahan kakak adik, nah nenda haram sementara. Mudah jerang dengan nina itu pegata, maka kanggo sidang baik kadina atau kakana. Jadi sementara dia kanggo terkumpulan soalnya. Dia kanggo terkumpulan. Nah, si terosin ini aja si haram sampai pirang-pirang. Denara kemungkinannya jadi halal. Nah, 7 diantaranya karena sebab nasab. Siapa mereka? Wahunnal Jadi dengan mama dia kanggo merari barang inana. Munara dengan merari barang inana, maka secara hukum Islam dia teparan merari, dia merari, karena memang dia kanggo. Jadi dia ini kan jadi senina, tetap menjadi inana. Kadang-kadang akad nikah pegawai apa, dia narak kenana. Maka hubungan itu tidak bisa menjadi hubungan suami istri selama-lamanya sampai hari kiamat. Wa inalam sampai ke beratas inanta, siaran inanta itu dengan si ngelahiran kita. Sida sana dua inanda. Nah, jadi siaran ina itu adalah perempuan yang melahirkan kita. Yaran ina. Kemudian ke atas artinya ina lekan inanta peputa. Si ngelahiran inanta yaran pepu. Terus baluk terus ke atas. Nah itu haram untuk kita semua. Jadi siapapun haram menikahi ibunya, bapunya, baluknya terus beratas. Wal bintu si kedua wal bintu anak ya, dengan si lahir dengan sebab kita dengan mama kan dia sebabnya karena senina ada lahirlah anak. Nah anak itu yang merupakan buah dari sida itu namanya anak no haram. Jadi dengan denengkanku merari bareng anaknya wain safalat terus ke bawah anak lekan anak ke papunda anak dari anak ke balut ke terus ke bawah. Nah, itu semuanya haram. Jadi lurus ke atas haram, lurus anang bawah endah haram. Wal ukhtu semetonda. Jadi semetonda ini endah haram. Nah ini samping anangnya. Lekan ida si mama ke samping semetonda adin tege kakan tege itu semua haram. Baik saudara sama ibu bapaknya, saudara yang sama bapaknya saja lain ibu, atau saudara seibu sama semua haram hukumnya. Kemudian wal ammatu saudara dari bapak kita. Jadi semetona mata no haram untuk kita.
amak sai, amak kakak, atau inak sai, inak kakak itu mau. Inak sai, inak kakak itu sama, haram. Awal kholatu semeton inante. Kan si baru je semeton amante. Bibi enteda dua-duanya bibi sebutannya mulai bahasa Arab tendai narana. Muna semeton amanta ammah arana ammatun. Muna semeton inante aja kholah arana. Itu aja pada doang sebutannya. Nah itu haram. Jadi semeton amanta maupun semeton inante haram. Ngenenda semeton pepuda. Semeton pepuda haram. Semeton baluk de haram. Jadi amanta ke samping, pepuda ke samping, baluk ke samping ke punah haram. Pepu sai, pepu gagang, baluk sai, baluk gagang haram. Nah ini berdasarkan Al-Quran. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa akhmatukum wa kholatukum. Kemudian wa banatul akhi wa banatul ukhti, anak semeton te, keponakan kita, anak semeton te, itu haram. Bau semeton kuni, semeton pada ama, semeton pada doa, dikanggu ponakan. Nina mama sama tonton nina maupun mama berde anak, nah itu haram untuk kita. Itulah yang disebut oleh Al-Quran yang haram untuk kita dari sisi nasab. Maka berarti mundik tersebut, dan termasuk si tersebut berarti halal. Misalnya anak dari paman bibi kita. Jadi anak paman ke, anak bibi ke kanggu karena dia darah tersebut bisa kamu bahasakan. Aman ke berdua semeton, kemudian semeton itu berdua anak. Nah kanggu sudah mereri barang anak semeton amanda maupun anak semeton inanda, apalagi popuna selain jauh, selain kanggu, selain kanggu. Apa dasarnya kanggu? Karena denara tersebut oleh Quran. Sekalipun ya keluarga dekat, sekalipun itu termasuk memang keluarga dekat kita. Tapi karena nggak disebut maka yang menjadi halal. Nah inilah dia yang disebut dengan mahram. Biasa sudah marahnya mahram. Nah jadi mun mahram karena haram kan nikahin, kanggo sudah saling kita, kanggo sudah begoncengan, karena mahram teh, kanggo itu begoncengan bareng inata bekanti, barang teman-teman dan nah, lagu mun sile tersebut jadi terganggu, jadi si halal kan nikahin dia terganggu berdua-dua, saling kita dinara keperluan. Dan kanggo yaran dengan mina ajnabiyah, yaran dengan jauh secara hukum namanya orang jauh, orang asing. Kenapa disebut ajnabiyah? Karena halal kita menikahinya, karena kanggo itu mereri kan. Nah itulah yang kemudian menjadi ketentuan di dalam hukum Islam. Sehingga mendenara tersebut di Quran deh. Nah sebelum ayat ini hurrimat alaikum itu ada tambahan satu, tapi itu dengan sebab nikah sebenarnya. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum nisa. Dende nikahin dengan mina si jari senina amanta. Jadi senina amantan dia terganggu mereri wargia selama-lamanya juga. Senina amanda
Dia inanda kamu inanda je sing lahiran sidaran inanda ini je semua Amanda senina Amanda senina pepuda senina balukda ada kanggo mun ngena senina Amanda berarti maksudnya dia inanda no berarti dua senina Amanda minimal inanda barang dengan Nina Silai memadu. Nah itu tapi itu dengan sebab nikah namanya. Karena dinikahi oleh bapak kita maka kemudian dia menjadi haram. Nah ini yang nanti akan disebut terakhir. Kemudian wasintani birrodoi ada dua yang disebut oleh Al-Quran dengan sebab rodoah, yaitu al-murdi'ah dengan Nina Sidota Nyusu. Artinya ibu susuan kita. Wal ukhtu minar rodai semeton susuan teh. Misalnya ibu sidota nyusu bede anak, nah maka dia jadi semeton susuan namanya. Atau dia tahu dia bede anak ibu itu dagului dengan nyusu dia barang si ita. Nah maka selepuk dengan si nyusu barang sida dengan nina silo terhitung dia sebagai saudara susuan sudah. Nah dengan lain cara singeno negara memang agak jarang sekali. Mulai ya ini inatan dan nemben penyusu akhirnya lain dosa nyusu. Nah itu harus hati-hati untuk nyusu selain inanten. Karena itu berarti kita punya hubungan rodoah dengan barang dengan nida sintota nyusu. Saya si haram untuk nyusu dengan nida lain. Pertama sintota nyusu, kedua anak jeri dengan sintota nyusu. Nah maka itu haram. Ngombe mun semetonde barang inan susu anda, nah itu jadi nara hubungan. Kan dia nak nyusu semetonda sida tu. Tidak ada nyusu ngesakan sida, sepi na sida sinanda. Semetonda silai dia ya tu na nyusu. Mesa ada nyusu le dengan lain. Nah maka semetonda sida nak nyusu je dengan ngombe suara dengan ini. Karena memang aslinya dia beda hubungan apa-apa. Kita ndak mau dia nyusu kan dia beda hubungan. Sehingga tetap halal. Kalau yang dah nyusu si nyusu no doang ya si haram. Pada barang semeton susuan itu boleh mereka menikah dengan saudara kita yang tidak nyusu milu, karena memang dia beda hubungan. Jadi makanya yang dilihat si nyusu ya si nyusu no doang kita ina susuannya semeton susuannya dari anturan nang iya doang. Jika nanti popuk susuana bina ina dari inan situ nyusu. Sing lahiran situ nyusu yaran popuk susuan. Balut susuana si lahiran popuk susuana. Jadi itu haram endah milu maksudnya. Merangkut nasabnu ya. Makanya dalam hadis yahrum minar rodha ma yahrum minan nasab. Haram dengan sebab susuan itu seperti yang haram dengan sebab nasab. Maksudnya jadi ibu susuan kan haram. Inan dari popuk inan dari dengan cinta nyusu ada itu haram. Jadi popuk susuan haram. Semeton dengan situ nyusu. Sida lo si nyusu no. Semeton dengan situ nyusu berarti bibi dah. Tidak kanggu. Tidak kanggu karena sama dengan rodoah. Apa nasab? Apa malik anak dari situ nyusu tidak kanggu untuk sida. Sida si nyusu no. Jadi dede pikiran si dede nyusu. Jadi yang tenggari saja agak muda terjawab.
Nah kamu dah sindek nak nyusui tersebut milu bersekap kita mikiran. Sehingga karudut dia le pikiran kan dia tetap sarang hukum. Jadi si perlu kita saya si nyusu. Nah maka muntang na ina susuan berarti ina situ nanyu dengan ina situ na nyusu. Muntang na popuk susuan berarti ina dari situ na nyusu. Muntang na baluk susuan berarti popuk dengan situ na nyusu. Ita lo jadi baluk na baluk susuan arana karena kan ita anak susuan arana lekan ibu itu. Nah itu caranya ini supaya enak. Supaya molah dedek kerudutan okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan. Yang pertama kaitannya yang tadi membahas masalah penyusuan. Ini bagaimana hukumnya kalau seandainya anak atau cucunya dia nyusu sama neneknya yang tidak ada air susunya. Ini. Terus yang kedua kaitannya dengan perwalian untuk wali nikah. Di sini ada keluarganya atau bapaknya, tapi karena dia malu atau merasa agak canggung sehingga diwakilkan kepada orang lain. Bagaimana hukum pernikahannya? Terus yang ketiga kaitannya status. Ini status perkawinan yang dikarenakan adanya kelainan kepada wanita atau laki-laki yang menyebabkan dia operasi sehingga dia melakukan perkawinan dengan sesama jenis tapi dia mempunyai keturunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena keterangan mas. Si pertama terkait dengan nyusu dari susunya dia dengan nyusu dengan ngemotor. Jadi si dari ukuran air susu no, kadang dia langsung nomor ke lekan botol, inaran dengan susu le dalam hukum susuan. Jadi mungkin air susu ni ya ajaran produk, ya dan dengan nomor enggak. Dan nanti ada syaratnya. Jadi dia sekali nyusu 5 kali minimal. Dan 5 ini masing-masing 1 kali itu dia nyusu sampai besur. Dena parana cabut pasang 5 kali dah. Tapi nyusu tegana besur kan karena nak besur lepasnya ya. Itu sekali hitungan. Lepasnya berarti wah besur. Malik kembali jemaah atau baik tengarian atau lepasangnya dirinya 2. Muna ibunya lepasa dia neman sekali. Muna ibunya lepas karena mungkin sakitan kan lepasnya ya tidak ada dia neman sekali. Kenapa? Karena dia neman besar dia lepas. Karena berbeda no dia neman besar secara naluriah dia nak lepas susun situ nyusu. Nah itulah sebabnya ukurannya kanakmu. Jadi 5 kali nyusu, setiap kali nyusu sampai besar. Nah yang namanya nyusu tidak mesti di stadionnya, tidak mesti di puting ibunya, bisa melalui wasilah botol dot. Karena modern sedotnya dulu simpan lekuan terus bang. Andena nara bang susu, bang asi maksudnya bang susu, bang asi, bang merebang atau dengan beli atau ngenden. Nah itu sama hukumnya. Pada merangkun karena si nyusu langsung dengan ibu susuan. Sehingga hukumnya juga akan berpengaruh, berefek terhadap keharaman ini. Nah jadi itu syaratnya ya. Sehingga si nyusu itu maksimal umur 2 tahun. Mau lebih 2 tahun apalagi semet. Dia yang nyusu.
Jadi 2 tahun. Artinya menua umur 2,5 tahun, 3 tahun aja ditereke. Misalnya ada anak nyusul gua umur 3 tahun. Nah, dia tereke. Yang dihitung yang di bawah 2 tahun ke bawah. Karena itu kan disebut Quran maksimal haulain. Haulain itu maknanya 2 tahun. Nah, sehingga itulah ukuran atau syarat-syarat susuan itu baru dihitung sebagai penyebab haram. Penyebab haramnya pernikahan. Nah, posisi kedua kita bedah. Kedua kaitannya dengan wali nikah yang diwakilkan karena merasa agak canggung atau malu diwakilkan kepada orang lain. Sementara orang tuanya, ya, wali nikah. Wali nikah dan semal nikah anak-anak, akhirnya serahannya ada yang lain. Kalau diserahkan, artinya berwakil, tidak masalah, memang sah selama dia berwakil dalam keadaan ya dia berhak, dia mampu melaksanakan apa yang dia wakilkan. Mesti berhak. Jadi sah perwakilan itu. Hanya menurut ketentuan kitab ini, kitab kita ini, dede nemilu hadir di majelis akad. Dede nemilu hadir di majelis akad. Karena kalau menurut kitab kita ini menemilu hadir dia sah berwakil, harus dia langsung. Kan orang yang tunung dia berwakil dengan si berwakil dengan si denara di majelis. Misalnya lekal Mataram nelpon anang semeton atau anang dengan dia kadang-kadang dia semeton wakil itu aja. Punya tidak punya hubungan sah selama yang berwakil memang sah mewakilkan. Nah, kenapa ada ketentuan harus sah nomor wakil? Karena ada dengan dia sah berwakil. Misalnya dengan bebiya atau dengan kanjana ihram, kanjana umrah. Kanjana umrah bukan kanjana di Mekah, ndi. Kadang-kadang di Mekah untuk Muhammad berdena umrah orang. Jaran dengan umrah nu berniat ya, berniat umrah, berniat haji, nara dengan berihram. Nah, dengan si kenyangkana berihram, ini udah sah nikah. Karena itu juga dia tidak sah berwakil saat itu. Muna kenyangkana di Mekah, di mumbe-mumbe, benuja dengan di mumbe-mumbe kan darah halangan untuk. Jadi si kanggo berwakil dengan si kanggo nikah. Dia kanggo berwakil. Saya anak berwakil dengan si memenuhi syarat untuk nikahan hendak. Artinya harus nanang dengan mama dewasa. Jadi kanggo berwakilan dengan ina. Karena dengan ina dia sah nikah. Atau berbeda anaknya berwakil sah atau dengan dini Islam. Padahal anaknya Islam dia sah. Kata dia tidak sah menikahkan menurut syarat-syarat ketentuan wali. Nah, mungkin. Jadi tanggung untuk berwakil atas nama berwakil boleh. Ya kadang-kadang memang ada kendala merajibru daripada nunggalang Solo geger-leger gue sakit ya. Daripada mengenalkan ya sudah diserahin kepada semeton atau kadang-kadang dengan lain dia mesti semeton. Saya anak milih berwakil seperti wakilnya itu memang memenuhi syarat untuk bisa menikahkan diboleh. Apapun alasannya, artinya dia mesti karena dia semal. Dia nara apa-apa lagu mungkin ragu-ragu dek yakin dek dirinya akhirnya berwakil anak dengan kanggo lagu syarat nang no dek dah hadir milu le majelis mun milu jam siang itu bersida langsung mungkin dengan kamu sudah
Yang ketiga kaitannya dengan status perkawinan yang dikarenakan adanya kelainan pada perempuan atau laki-laki yang mengakibatkan dia harus operasi dan kawin dengan ya ibaratnya sesama jenis tapi mempunyai keturunan. Terima kasih. Sama jenis. Artinya dia ada kelainan. Oh, ada kelainan. Muna kelainannya tidak masalah dengan status kelaminnya. Misalnya ada dengan Nina kun berdua ada lulu ada lulu nanda berdua lulu berdua penis. Nah, lagu dena berfungsi artinya denara pokoknya merdaging tumbuh kan. Non denang masalah berarti statusnya ya tetap saja Nina. Nah, sin denang kanggo kalau dia masuk kategori khuntal muskil, dena jelas status kelaminnya. Deman jelas Nina pemama dengan sini. Mana contohnya dena berdui, denara kelamina. Terus darah apa kecenderungannya dua-duanya. Mama no ini ya berasa anak dengan Nina dah ini ya berasa jadi dia tahun beda angan nah ini dia man kanggo mereri sampai na jelas statusnya. Maka orang seperti itu boleh dia operasi untuk memperjelas status kelaminnya. Kanggo ya operasi ya terserah bah nemilan simpe kan tergantung kecenderungan yang lebih kuat yang ada pada diri untuk memperjelas Nina pemamanya. Jika mau jelas kelaminnya aja ya harus meminta pasangan sih beda barang kelamin yang sudah dia tentukan. Jadi kalau hanya kendala-kendala yang tidak menjadikan dia menjadi dena jelas statusnya aja, maka itu tetap bisa. Artinya dena jadi halangan. Kan, nah kalau ada cacat, misalnya mulai pakai no tun dena berdui kesungkalan kan si Nina tuh si mama dari berdui denara nah ini kanggo yang milen untuk darusanga atau bisa boleh dia mundi ya kan dia mungkin meriksa dengan sebelum menikah kan haram asalnya kan haram Nina mama maka ya ketahuannya justru setelah dia menikah. Kita tuh kesumpelan atau munsi mama dengan berdua. Nah maka dengan si salah satunya itu yang dirugikan maksudnya ya itu kanggo ya termasuk cacat yang boleh orang khiyar mau nerusin atau bisa. Sehingga orang itu bisa memilih. Lalu mana milih nerima terus ya berarti ya sudah tidak bisa lagi dia dipasah. Ya kalau mau pisah cerai jalurnya jalur cerai bukan jalur pasah. Karena dia sudah terima keadaan itu sebelumnya. Ini kalau tidak nerima baru dia wa arba'un bil musaharati ada 4 yang karena pernikahan. Nah ini jadi muntamarari bareng dengan Nina. Nah maka ada 4 yang haram buat kita setelah menikahi perempuan itu dengan sebab menikahi perempuan itu. Siapa yang pertama? Ummuz zaujah inan senina ta ya munsida sinina aman semama dah haram untuk itu. Terus beratas inana inan lekan inana ina lekan inana balut senina ta popuk senina ta inan senina ta haram. Itu yang pertama. Warrabibah idza qala bil ummi anak senina ta
anak seninata atau bakuna, tapi dengan syarat sida sudah keluar, sudah berdua-duaan barang senina dan munda masih kanda akad nikah di masjid selesai terus ada acara. Nah, ini dia masih ada kemungkinan ada bau bayi tanah. Nah, misalnya boleh reka masjid lelangan pelanggaran mati senina dan mati kecelakaan kan? Kanggo debei tanah. Anak yatim malah mati anak ya. Misalkan masih kecil anak darah ngingon. Misalnya kita menikah dengan janda beranak umur 5 tahun anak-anak. Lagu Indonesia aja deh kagum nih, cuman kita bicara hukum Islam dulu sebelum itu. Nah, terus mati nana, dia teman ngumbi baru dulu ke masjid akad nikah. Kalau masjid lerangan, dia teman sampai balik. Munda berkamaran aja dia tangguh. Munda berkamaran aja dia tangguh. Lagu munda mendemang masih lelangan terus kecelakaan maka dan seberuk, maka masih ada masih bau ya terbaik tanah, nah masih halal anak. Nah itu syaratnya. Tapi kalau sudah berkamaran haram selama-lamanya. Jadi anak tiri itu menjadi haram selama-lamanya dengan dia berkhalwat berdua-duaan di kamar. Jadi haram. Mud inan seninata itu je haramnya karena akad. Jadi kedai-kedai teman berkamar-kamaran. Berudakat, sudah terima nikahnya. Begitu sudah terima nikahnya, maka langsung selama-lamanya ibu dari istri sidas itu haram selama-lamanya. Maka denara aran mantan mentua, mantan istri, mantan suami ada yang menolak cerai kan mantan. Lagu mantan mentua denara dari ya tetap haram hubungan ke kanggo sida berselaman dia berlapis dia batal udah. Nah itu barang mentua. Namun anak tiri kalau sudah berkamar, barang seninada, maka anak istri sida itu haram selama-lamanya. Wa zaujatul abi, senina amantan yang tadi dia bilang. Ya inak terita gak pembahasan. Inak terita itu termasuk haram karena sudah dinikahi oleh bapak. Itu juga selama-lamanya. Jadi daerah mantan inak teri. Kena megat maksudnya. Megat dia tetap haram. Marah mentua si baru megat dengan itu tetap benar mentua. Artinya secara hukum tetap hubungannya haram. Haram dinikahi maksudnya. Sehingga dia menjadi karena haram dinikahi kanggo ya selama akan dene berlapis sidok numan mentuana kanggo karena memang itu sudah menjadi haram buat dia selama-lamanya. Ini batal hubungannya. Kemudian yang terakhir adalah ukhtuz zaujah, tetapi wala yujma'u bainal mar'ah wa semeton senina lagu selama masih terikat ini aja sementara pada mara bibi nasi baru, maka ipar-ipar bibi senina dende kirang berdua-duaan dengan kanggo karena ada kemungkinannya dia menjadi halal. Haramnya hanya untuk dikumpulin sekali endos desen kakak dina ada kanggo monda bergilir dia bau nangkap kakak julu Allah sudah kakak julu barang dah merari wah setahun megat barang kakak na baita dina telah sudah
silaturahim putus ente sama to besual gara-gara sida. Lagu ya membaca bahasa kanggo sah, maksudnya sah secara hukum. Nah cuma memang sebaiknya dede dengan ulal munamade aja ya bagus melanjutkan silaturahim maran lagu mun gara-gara ini petemegat dan nanti bagus agikan barang dengan lain agenda putus silaturahim nayan agenda putus silaturahim gara-gara. Nah inilah beberapa hal yang bisa kita baca terkait dengan perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Insya Allah nanti akan dilanjutkan bahasannya dengan beberapa syarat tentang wali saksi hingga masih kita di bab bahasan tentang nikah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu barokah, ilmu manfaat dan bisa menjadikan kita semakin istiqomah di dalam menjalankan ketentuan-ketentuan Allah di dalam hidup kita sampai akhir hayat kita, mati dalam iman, mati dalam Islam, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma fi wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi karena ini adalah terkait dengan hukum yang sangat penting untuk kita. Jika ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu tanyakan, silakan bisa ditulis, disampaikan ke pengurus. Kalau Bapak Ibu tidak sempat atau malu menggunakan kata-kata secara langsung, bisa ditulis untuk disampaikan ke pengurus. Terima kasih. Mari kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.